Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Sapria dari Universitas Negeri Makassar, program studi Teknik Komputer dengan NIM 2102105021003 dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya, yaitu Internet of Things atau IoT, tumbler EL dengan sistem pemanas dan pendingin wadah air minum menggunakan sensor suhu. Latar belakang. Industri air minum dalam kemasan atau AMD kan merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di Indonesia. Selain karena air merupakan kebutuhan primer setiap orang, jumlah penduduk yang terus bertambah juga membuat pasar industri AMDK semakin besar, yaitu CNBS Indonesia 2020. Selain itu, masyarakat juga semakin banyak memilih mengkonsumsi AMDK dibanding dengan air minum biasa karena dinilai lebih praktis. Peneliti merekomendasikan menggunakan tumbler sebagai botol air minum yang dapat digunakan berulang kali, sehingga dapat menekan produksi sampah plastik di dunia. Tumbler EL merupakan alternatif solusi terbaik yang ditawarkan untuk menekan sampah botol plastik. Ditambah adanya nilai tambah untuk tumbler tersebut, yaitu kemampuan tumbler untuk memanaskan dan mendinginkan air, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat apabila mereka ingin minum dalam keadaan hangat dan dingin. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan akan kepraktisan, kecepatan, fleksibilitas, maka tumbler tersebut dibuat portable. Menggunakan IoT untuk air minum di tumbler bisa diimplementasikan dengan membuat sebuah bot atau aplikasi yang terhubung dengan sensor pada botol air minum atau dispenser air. Sensor tersebut dapat mengukur level air, suhu air, dan kualitas air. Bot tersebut dapat diatur untuk memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada pengguna tumbler saat level air sudah rendah atau saat suhu air terlalu panas atau terlalu dingin. Selain itu, bot juga dapat memberikan saran atau tips mengenai kualitas air yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Nah, tujuannya yaitu mengetahui cara mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan AMDK, mengetahui cara membuat prototipe tumbler EL, mengetahui cara kerja prototipe tumbler EL. Tinjauan pustaka, yaitu pertama tumbler. Tumbler adalah salah satu barang yang cukup banyak digunakan oleh manusia. Salah satu jenis tumbler yang diminati masyarakat adalah tumbler keluaran salah satu kedai kopi terkenal, yaitu Starbucks. Fungsi botol tumbler sendiri sangat membantu dalam memudahkan minuman dan berperan penting terhadap kelestarian lingkungan karena mengurangi penggunaan botol plastik. Pemanas atau heater. Heater adalah sebuah objek yang memancarkan panas atau menyebabkan suhu lain untuk mencapai suhu yang lebih tinggi. Heater juga alat yang digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan air. Peltir. Istilah peltir pasti sudah tidak asing lagi dalam dunia elektronika. Secara umum, peltir adalah sebuah komponen berbentuk lempengan yang sering digunakan untuk menciptakan efek dingin maupun panas pada alat tertentu. Bagi orang awal mungkin akan sulit memahami cara kerja peltir yang sangat unik ini. Pengatur suhu, yaitu termostat. Termostat adalah komponen perangkat pengatur yang mendeteksi suhu sistem fisik dan melakukan tindakan sehingga suhu sistem bisa dipertahankan mendekati titik yang diinginkan. Thermodis atau bimetal dispenser.
Bimetal ada sebuah bahan khusus yang memanfaatkan sifat ekspansi thermal yang berbeda. Istilah bimetal berasal dari dua kata, yaitu bi yang berarti dua dan metal yang berarti logam. Istilah tersebut mewakili bimetal yang terbuat dari dua lapisan logam yang disatukan menjadi satu benda dengan sifat ekspansi thermal berbeda. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, ekspansi thermal adalah peningkatan umum volume material karena suhunya meningkat. Sederhananya, ekspansi thermal adalah pemuaian benda akibat panas. Logam dengan jenis berbeda memiliki besar pemuaian yang berbeda pula. Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler yang memiliki basis ATmega328. Arduino Uno memiliki 14 pin input dari output digital, di mana ada 6 pin input sebagai output PWM, yaitu Pulse Width Modulation, dengan 6 pin untuk input analog, koneksi USB, jack power 16 MHz, osilator kristal, IC SP header, dan tombol untuk mengatur ulang. Penggunaan mikrokontroler dapat dilakukan dengan menghubungkan papan Arduino Uno ke komputer menggunakan kabel USB, menggunakan listrik AC yang menuju ke adaptor DC, atau menggunakan baterai. Arduino dapat digunakan untuk menghubungkan sensor dengan internet dan memproses data dari sensor. Metode pelaksanaan. Yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, pengumpulan data dan literatur. Ketiga, tahap perancangan. Dan keempat, tahap perancangan produk dan validasi. Yang kelima, produksi alat. 6 tahap pengujian. Ketujuh, finalisasi dan penyempurnaan produk. Kedelapan, penerapan. Yang terakhir, diagram alur pelaksanaan. Baiklah, itulah hasil kelompok saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.